Per hari ini sudah ada kabar baik dari istana yang isinya adalah bahwa Presiden Jokowi sudah menandatangani atau menaikkan surat keputusan Presiden tentang naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Teman-teman, nanti informasi ini akan saya sambung dengan informasi-informasi lainnya dari Timnas Indonesia. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan saya Lativianto, tuan rumah dari channel Lativianto, sebuah channel khusus yang membahas tentang dunia sepak bola, utamanya Timnas Indonesia. Jadi bagi kalian yang baru bergabung, silahkan subscribe dan jangan lupa klik juga tombol like-nya. Menjelang ditutupnya pendaftaran pemain ke AFC pada tanggal 24 September, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir itu mengabarkan bahwa Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo sudah menaikkan surat keputusan Presiden atau Kepres naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Dengan demikian, keduanya, Hilgers dan Eliano ini tinggal menjalani pengambilan sumpah WNI yang dijadwalkan bakal dilakukan di KBRI Den Haag, Belanda pada tanggal 23 September. Jadwalnya memang dijadwalkan pada tanggal 23 September hari Senin. Jadi mereka hari Senin nanti akan menjalani sumpah WNI. Sementara nanti tanggal 24 September itu adalah batas pendaftaran pemain ke AFC. Maka kalau nanti pada tanggal 24 September sudah bisa didaftarkan ke AFC, maka keduanya ini, baik Hilgers maupun Eliano, bisa dimainkan saat Indonesia melawan Bahrain dan Cina di lanjutan putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dilangsungkan pada tanggal 10 dan 15 Oktober. Dua pertandingan melawan Bahrain dan kemudian Cina adalah dua laga yang menurut saya sangat-sangat krusial. Yang pertama karena jarak laga tandang kali ini itu sangat jauh. Maka oleh sebab itu sesuai rencana Pak Erick Thohir itu mengatakan bahwa Timnas Indonesia akan menggunakan pesawat charteran. Itu bukan bermaksud untuk mengistimewakan Timnas Indonesia saat ini, tapi itu adalah sebuah usaha maksimal yang harus dilakukan oleh PSSI agar pemain tidak lelah dan cedera. Jadi Timnas Indonesia hanya menggunakan pesawat charteran dari Bahrain kemudian ke Cina. Karena kalau tidak begitu, Timnas Indonesia harus transit dulu di Qatar terlebih dahulu sebelum kemudian ke Cina. Ini akan memakan waktu yang cukup lama dan bisa-bisa menyebabkan pemain cedera nanti ketika menghadapi Cina karena waktu istirahat yang tidak maksimal. Di luar perjalanan dari Bahrain ke Cina, Timnas Indonesia nanti akan tetap menggunakan pesawat komersial. Jadi perjalanan dari Jakarta ke Bahrain dan kemudian dari Cina ke Jakarta, Timnas itu akan terbang dengan pesawat komersial. Yang kedua, pertandingan melawan Bahrain nanti dan kemudian Cina itu bakal menjadi laga yang krusial karena Timnas Indonesia harus memperoleh poin maksimal dari dua laga tandang tersebut. Poin maksimal yang saya maksud adalah 3 poin dari masing-masing laga, yaitu di kandang Bahrain dan kemudian di Cina. Itulah kenapa di dua laga tersebut pemain harus benar-benar dalam kondisi bugar, kondisi fit 100%. Karena jika kita melihat pertandingan melawan Arab Saudi dan kemudian Australia, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk kemudian bisa memperoleh 6 poin dari dua laga tandangnya nanti di bulan Oktober. Apalagi secara peringkat Indonesia dengan Bahrain ini dan kemudian Cina juga itu jaraknya tidak terlalu jauh gitu. Bahkan khusus untuk Cina, tim ini sudah merosot peringkatnya setelah kalah dari Jepang dengan skor yang sangat telak, yang sangat mencolok yaitu 7-0. Saat ini Timnas Indonesia duduk di peringkat 2 klasemen sementara dengan 2 poin. Indonesia memiliki peluang yang besar untuk duduk di peringkat kedua karena jarak poin antara Indonesia dengan Arab Saudi sebagai peringkat kedua sementara ini itu masih yaitu cuma 2 poin. Sementara dengan Bahrain, Indonesia hanya selisih 1 poin. Maka jika di pertandingan melawan Bahrain nanti Indonesia mampu meraih kemenangan,
maka timnas kita ini bakal naik ke posisi 3 atau mungkin ke posisi 2 jika pada saat yang sama Arab Saudi tidak mampu meraih kemenangan. Yang jelas target Indonesia di putaran yang ketiga itu adalah mengumpulkan minimal 15 poin. Itu target maksimal dari PSSI untuk Indonesia kalau mau lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Setidaknya jika target awal 15 poin, maka jikapun nanti tidak tercapai, maka minimal Indonesia bisa finish di peringkat ketiga atau nanti peringkat keempat. Namun selama peluang masih terbuka, masih ada, Indonesia harus memaksimalkan peluang tersebut, yaitu peluang untuk memperebutkan posisi kedua. Meskipun di atas kertas, sepertinya Indonesia bakalan bisa meraih poin sempurna ketika melawan Bahrain dan kemudian Cina, tapi sebagai sesama tim yang mengincar kemenangan pertama, kemenangan untuk pertama kalinya gitu ya di putaran ketiga ini, kedua tim tersebut tidak bisa diremehkan, artinya Bahrain dan Cina. Bagi Bahrain dan Cina, Indonesia adalah sasaran empuk untuk dikalahkan. Sama seperti Indonesia yang menargetkan poin sempurna dari Bahrain dan Cina, kedua tim ini juga menargetkan poin sempurna kalah bersua Indonesia. Jelas, pertandingan di matchday ketiga dan matchday keempat nanti akan menjadi pertandingan yang seru. Menjadi pertandingan yang krusial karena kualitas ketiga tim ini tidak terlalu jauh bedanya. Ketiga tim jelas juga bakal berjuang memperebutkan posisi keempat karena juara ketiga kalau menimbang pengalaman dan kualitas masih menjadi milik, kalau bukan Australia ya Arab Saudi. Tapi menurut saya jelas Indonesia masih menjadi salah satu tim yang perlu diperhitungkan karena di dua laga awal Indonesia menjadi satu-satunya tim di papan bawah yang tidak pernah menelan kekalahan. Kalau kita lihat secara peringkat, Indonesia adalah tim dengan kualitas nomor 6 di grup C. Tapi saat ini dengan penampilan yang sangat luar biasa di dua laga awal kemarin, Indonesia menjadi satu-satunya tim yang paling menarik untuk kemudian diikuti kiprahnya di putaran ketiga kualifikasi ini karena tim ini menjadi penantang yang cukup serius untuk memperebutkan peringkat kedua klasemen. Kalau kita pikir-pikir, peluang Indonesia untuk menang di bulan Oktober nanti itu menurut saya cukup besar karena Indonesia bakalan ketambahan kekuatan dengan hadirnya Messi Hilgers dan Eliano Reinders yang ya kemungkinan esok hari akan menjalani sumpah WNI. Sepertinya Messi Hilgers itu sangat diharapkan Shin Tae-yong karena bahkan Shin Tae-yong sendiri ini berharap Messi Hilgers bisa dimainkan saat Indonesia bertanding melawan Jepang di bulan November. Artinya dengan hadirnya Messi Hilgers dan kemudian Eliano Reinders, Shin Tae-yong sudah berhitung gitu ya, bagaimana strategi dan taktik yang mungkin dia harus keluarkan untuk mencapai target lolos Piala Dunia. Dan saya pikir Messi Hilgers itu akan menjadi salah satu kunci yang bakal Shin Tae-yong gunakan, yang akan Shin Tae-yong pakai untuk memenangkan pertandingan ketiga dan keempat di putaran ketiga nanti, jika benar nanti Messi Hilgers dan Eliano sudah bisa dimainkan pada bulan Oktober. Menurut saya kualitas Messi Hilgers ini sudah tidak perlu kita pertanyakan lagi karena dia bermain di kasta teratas Liga Belanda. Dia bermain untuk FC Twente yang juga bakal berlaga di Europe League atau Liga Eropa, di mana pada matchday pertama akan menghadapi Manchester United pada hari Kamis tanggal 26 September. Messi Hilgers dan kawan-kawan bakal bertamu ke Old Trafford, kandang kebanggaan dari Setan Merah. Jadi ini sudah membuktikan sejauh mana sebenarnya kualitas Messi Hilgers, yang bahkan oleh media asal Belanda yaitu Football Premier, dia dilabeli sebagai Sergio Ramosnya Indonesia. Selama ini memang yang identik dengan premannya timnas Indonesia adalah Justin Hubner yang selalu menunjukkan permainan keras, tegas, dan tanpa kompromi di lini belakang Indonesia. Itu julukan yang diberikan netizen kepada Justin Hubner. Tapi dengan hadirnya Messi Hilgers ke timnas Indonesia nanti, dan mudah-mudahan nanti sudah bisa bermain pada bulan Oktober, setelah melihat permainannya, saya kira label Sergio Ramos dari Indonesia ya sedikit pantas untuk kemudian kita sematkan kepada Messi Hilgers ini. Sama seperti ketika kita dulu menyematkan julukan Lionel Messi kepada Egy Maulana Fikri.
Tetapi secara umum, jika Messi, Legars, dan Eliano benar-benar bisa dimainkan pada bulan Oktober nanti teman-teman, maka Indonesia bakalan lebih kuat karena memiliki kedalaman skuad yang mentereng. Bahkan Bahrain sendiri ini sempat dibuat bingung dengan kondisi pasukan Garuda, yaitu timnas Indonesia saat ini, lantaran timnas Indonesia yang sekarang ini sudah dihuni oleh pemain-pemain yang memiliki nilai pasar yang sangat tinggi. Apalagi Messi, Legars yang nilai pasarnya mencapai 121 miliar rupiah. Tentu saja nilai pasar ini mengikuti kualitas sang pemain. Dalam hal ini nilai pasar tidak bakalan mengkhianati kualitas sang pemain. Begitu pula dengan Messi, Legars yang memang menjadi harapan kita semua untuk membantu timnas Indonesia meraih poin penuh dari Bahrain dan Cina di bulan Oktober nanti. Ya, doa apalagi yang bisa kita panjatkan kepada Tuhan selain mudah-mudahan doa kita semua bahwa Indonesia nanti bisa bermain di Piala Dunia 2026. Dan mudah-mudahan doa itu menjadi sebuah kenyataan, menjadi kenyataan yang terwujud begitu ya. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini. Mudah-mudahan ini juga terus memecut semangat kita untuk terus mendukung, percaya, dan yakin bahwa timnas Indonesia bakal bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi bagi kalian yang sudah subscribe dan memberikan kritik, komen, saran, dan masukannya untuk channel ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. I'll see you on the next video.